Di umur berapa kamu baru tahu kalau dalam pelajaran bahasa tidak hanya mempelajari tentang puisi, drama, ataupun tentang novel, tapi dalam berbahasa dipelajari unsur-unsur linguistik yang terkandung di dalamnya. Inilah dia cabang ilmu yang ada dalam pelajaran bahasa. Let's go! Yang pertama ada fonologi. Fonologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses terbentuknya bunyi-bunyi dalam berbahasa atau berbicara. Nah, contoh bagaimana bunyi dihasilkan melalui pita suara, organ-organ yang terlibat dalam pembentukan bahasa atau bunyi. Nah, itu semua dipelajari dalam fonologi. Kemudian setelah fonologi ada yang namanya morfologi. Nah, dalam morfologi ini mempelajari tentang bagaimana sebuah kata itu bisa terbentuk. Nah, begitu. Jadi morfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur kata. Sehingga dalam morfologi kita mempelajari bagaimana kata itu bisa terbentuk. Selanjutnya ada yang namanya sintaksis. Nah, sintaksis ini merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana sebuah kalimat itu bisa terbentuk. Nah, entah itu melalui frasa ataupun klausa. Nah, ilmu yang mempelajari tentang kalimat ini disebut sebagai sintaksis. Nah, setelah sintaksis ada yang namanya semantik. Nah, semantik ini adalah sebuah ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna yang ada dalam sebuah kalimat. Kemudian ada yang namanya pragmatik. Nah, pragmatik ini membahas tentang konteks dalam kebahasaan. Nah, konteks kebahasaan yang dimaksud adalah konteks yang ada dalam proses komunikasi. Jadi ketika seseorang hendak berkomunikasi atau dalam proses berbicara, tentu ada konteks yang dibahas dalam pembicaraan tersebut. Nah, ilmu yang mempelajari tentang konteks dalam bidang linguistik disebut sebagai pragmatik. Di tingkat lanjut ada yang namanya sosiolinguistik. Sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antar masyarakat dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada yang namanya psikolinguistik. Nah, psikolinguistik ini mempelajari tentang bagaimana proses kognitif seseorang sehingga bisa memperoleh bahasa mereka, entah itu bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Nah, bahasa pertama itu seperti bahasa ibu. Nah, kemudian bahasa kedua seperti bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sekian dulu video tentang kebahasaan kita kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!